Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Nah, hari ini saya berkunjung ke Koramil Sungai Tabuk, Kodim 1006. Saya penasaran hari ini ada evakuasi buaya di Desa Lukbaintan ya Pak. Nah, itu yang mana yang mengevakuasi adalah kerjasama antara Koramil Sungai Tabuk dengan masyarakat. Jadi yang terlibat adalah Pak Agus di sana. Nah, tolong diceritakan Pak, gimana ceritanya? Kemarin itu kan ada warga lapor ke kita. Kalau bahwasanya di Lukbaintan itu ada buaya. Setelah mendapatkan laporan gitu, berhubung kita ada keperluan juga ke sana untuk mengantar logistik pengungsi korban banjir ini, jadi kita ke sana. Begitu kita selesai mengantar logistik, kita survei tempatnya. Ternyata memang ada buaya itu, dan kita lihat cukup besar buayanya. Begitu kita besar, kita survei, kita lihat buayanya besar, kira-kira ya kurang lebih 4 meteran lah. Cukup berbahaya. Ya, cukup berbahaya. Jadi masyarakat di situ resah, takut apabila membahayakan ya keselamatan warga di situ, karena warga di situ sementara ini karena banjir jadi hidupnya di air, tidak punya daratan. Ya, terus kita ke sana. Setelah disurvei, dilihat-lihat, kita koordinasi dengan masyarakat di situ gimana teknisnya untuk pengangkatannya, terus ya kita evakuasi ke tempat yang ini. Kita koordinasi juga dengan tadi ada BKSDA, ada polisi kehutanan, dan kemudian rekan kita juga ada dari pasukan TNI AO Paskas yang mempunyai perahu karet untuk mengantarkan ke sana. Jadi kita sama-sama evakuasi. Ya, kalau evakuasinya ya ada kendala sih tadi karena buayanya cukup besar, meronta, jadi ya kita ikat-ikat pakai tali itu, terus kita kandang. Ya lumayan berat sih, lumayan menantang karena banyak juga tadi kan perahu air saya tidak muat itu untuk tempat ininya, tempat mengangkut. Evakuasi buaya Desa Lukbaintan. Buaya sepanjang 4 meter dievakuasi oleh Paskas TNI AU bersama Babinsa dan polisi kehutanan dan warga karena membahayakan warga. Akhirnya Babinsa kita Pak Adriansyah minta tolong kepada relawan yang kebetulan lewat bawa kapal besar, mereka mengantar logistik. Kita stop, alhamdulillah mau, dan kapalnya muat buat membawa kotak yang mengurung itu tadi, mengurung buaya itu tadi. Karena kalau mau kita ikat sebenarnya lebih praktis membawanya, cuman keadaannya di tempat sana kan sudah buayanya besar, takut kalau meronta, situasinya di atas air, jadi tidak ada tempat kering di sana, memang basah semua. Memang kira-kira tinggi air itu sebatas pinggang lah, sebatas pinggang kita. Jadi ya kita tidak berani kalau untuk karena kita memikirkan resiko, jadi kita buat dalam kotak supaya tidak meronta. Itu pun masih kita lapisi pakai tali, pakai jaring untuk keamanan kita, karena lumayan jauh membawanya dari Lukbaintan ke posko yang ada di Koramil ini. Lumayan jauh ya, memakan waktu kurang lebih 1 jam lah dari Lukbaintan, karena kita memang posisi banjir ini alat transportasinya agak susah, terus gelombang air sungainya juga besar, jadi harus hati-hati. Makanya waktunya cukup lama membawa ke sini. Ya alhamdulillah tadi berkat kerjasama kita dari
Paskas dari Polhut, terus kemudian diterima oleh BKSDA di Sungai Tapuk, dan tak lupa juga masyarakat sana yang membantu mengangkat kotaknya tadi, mengeluarkan dari tempat lokasi yang buaya itu ada. Setelah kita amankan, kita angkat sama-sama sama masyarakat, kita keluarkan, ya penuh cerita lah. Tadi bawanya tantangannya yang bawa yang macam-macam, karena memang lokasinya tempat air, gimana kita sudah takut sama buayanya. Ya tempat medannya memang susah, tapi ya alhamdulillah berkat bantuan masyarakat di sekitar situ dan ya tim yang lain, ya alhamdulillah sampailah buaya itu ke Pelabuhan Bum di Sungai Tapuk Keramat ini, dan akhirnya diterima oleh BKSDA, ya akhirnya dikarantina di BKSDA Banjarbaru sana. Itu kita serahkan, mungkin sama mereka itu rencana saya tanya mau langsung dilepas di alam liar atau dikarantina dulu. Katanya dikarantina karena situasinya banjir, takut malah nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, dan itu termasuk buaya langka katanya. Buaya jenis apa itu Pak? Buayanya sih kalau kata BKSDA tadi termasuk buaya muara, buaya muara yang paling ngeri ganas. Dan yang tadi kan takutnya kita kan karena buaya posisi banjir, mungkin makanan ndak terdukung kan. Itu yang lapar itu, makanya liar tadi, matanya aja kayak model gimana ya, mata buaya lapar lah, ganas melihat, atau ada sinar, ada yang berapa orang tadi meng-HP itu langsung berontak dia, kayak mau jebol itunya. Untung ya kotaknya itu lumayan kuat karena diikat terus pakai baut-baut, ya alhamdulillah lah, sampailah aman sampai di perjalanan. Ya sempat takut juga karena melewati medan sungai seperti itu kan, di atas air, kemudian harinya juga sudah lumayan sore, jadi ya takut kalau ada apa-apa di jalan sih, karena kita lewat buaya bawanya di atas air. Kalau lewat darat mungkin kan kita masih menang. Itu izin nggak Pak yang melihara itu Pak? Kalau yang memelihara itu tidak pernah ada katanya untuk izin, karena dia itu buaya itu nggak tahu dia dapat dari mana ceritanya, karena yang memelihara itu kan kita tidak sempat ketemu, dan tadi komunikasinya juga susah. Kira-kira gitu ya ceritanya. Himbauan dan bagi yang ada melihara binatang-binatang atau hewan dilindungi, himbauan untuk masyarakat. Himbauan saya buat masyarakat, khususnya masyarakat Sungai Tapuk, apabila memelihara binatang atau hewan yang dilindungi, ya mohon melaporkan lah, paling enggak sama kita, nanti kita meneruskan kepada pihak yang terkait. Tapi kalau bisa ndak usah lah melihara yang dilindungi, apalagi yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, kayak contohnya buaya tadi. Padahal kita juga udah dengar tuh dari cerita masyarakat yang memelihara sendiri sempat digigit juga sama buayanya. Berapa jahitan tadi, 17 jahitan ya. 17 jahitan. Itu pun waktu buayanya itu masih sekitar umur 1 tahun. Buaya tadi kalau saya minta keterangan dari masyarakat itu sudah 8 tahun dipelihara. Nah itu tadi cerita seputaran buaya ganas, evakuasi buaya yang ada di Desa Lokbaintan. Jadi himbauan Pak Agus agar masyarakat yang memelihara hewan-hewan ganas sebaiknya melapor. Nah, apalagi tempatnya kada layak, membahayakan, lebih baik diserahkan kepada yang berwenang. Nah, itu aja video kali ini. Terima kasih untuk para pemirsa Warung Jusni. Terima kasih juga kepada Pak Agus, Pak Jani yang menginfokan ke kita. Tahiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.